Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap Jumat khatib selalu mengingatkan kepada kita agar selalu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki menuju masjid yang tercinta ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah yang insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi yang dibesar-besarkan oleh yang maha besar, Nabi yang diagung-agungkan oleh yang maha agung, Nabi yang dimulia-muliakan oleh yang maha mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari minas zulumati ila nur, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yang diterangi oleh iman, Islam dan ihsan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu, izinkan khatib menyampaikan tema khutbah di siang hari ini yang berjudul nasionalisme dalam konsep Islam. Sudah menjadi fakta pada sejarah nasional bahwa kemerdekaan yang direbut dari tangan para penjajah mayoritasnya direbut oleh para pejuang muslim yang dipimpin dari berbagai kalangan seperti kiai, ustadz, tokoh agama dan lain sebagainya. Semua yang mereka lakukan bukan semata-mata memenuhi panggilan ibu pertiwi untuk merdeka, namun panggilan suci yang berasal dari ketauhidan dan keimanan. Semangat nasionalisme para pejuang muslim membuat kita dapat merasakan indahnya kemerdekaan yang dapat kita rasakan pada hari ini. Maka Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu kemudian. Jika kamu berkelainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahmad Mustafa Al-Marani dalam tafsirnya juz 3 halaman 72 menjelaskan bahwa ayat ini adalah perintah kepada orang yang beriman agar mematuhi Allah serta mengamalkan Al-Quran dan mematuhi sunnah Rasul serta mematuhi ulil amri yang meliputi pemerintah, para hakim, para ulama, panglima perang,
yang menjadi rujukan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan masalah yang kita hadapi. Jika kita lebih mendalami makna tersebut, maka ayat ini adalah landasan bagi orang yang beriman untuk hidup berbangsa dan bernegara. Namun hadirin, kita harus hidup berbangsa dan bernegara sesuai dengan syariat Islam, bukan sesuai dengan kehendak diri kita. Kita masyarakat yang mempunyai sifat nasionalisme, mempunyai harga diri yang tinggi. Kita bukan masyarakat yang seharga dengan sendal swallow. Dibayar 100.000, langsung mau ini mau itu, pilih ini pilih itu. Tapi setelah dibayar, kita diinjak-injak bagaikan sendal swallow. Jalan ke sana, jalan ke sini, demo ke sana, demo ke sini, dan bingung mengapa hidup jadi begini, jadi begitu. Jika sudah terjadi seperti itu, akan banyak orang turun ke tengah jalan dan menyebabkan permusuhan. Akan banyak dari kita yang awalnya saling kenal maka tak saling kenal. Akan banyak dari kita yang awalnya bersatu menjadi berseteru. Kita sebagai warga nasionalisme sudah seharusnya memahami arti ukhuwah secara umum, dan itu pengamalan dari hablum minan nas. Oleh karena itu, marilah kita sebagai warga bangsa, mari kita bangkit dan berdiri, karena kita sedang terjajah walau tak tersadari. Mari kita mempererat persatuan dan kebersamaan, karena kita terjajah dan akan sengsara lama-kelamaan. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubbul waqon minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Hadis ini adalah hadis maudhu, sebagaimana disebutkan dalam kitab Tahqiq Syekh Muhammad Lutfi As-Sabah halaman 110 nomor 190. Banyak orang memakai hadis ini untuk memompa rasa patriotisme dan nasionalisme bangsa Indonesia dengan berkeyakinan bahwa hadis ini datang dari Rasulullah SAW. Umat Islam banyak membela mati-matian batas-batas negerinya tanpa memperdulikan atas dasar apa negeri tersebut dibangun. Jika negeri tersebut dibangun di atas dasar Islam dan menerapkan syariat Islam di setiap lininya, maka wajib seorang muslim untuk membelanya. Akan tetapi, jika negeri tersebut dibangun bukan di atas syariat Islam, melainkan syariat kekufuran, maka haram bagi seorang muslim untuk membela peperangan tersebut, karena peperangan yang bukan di jalan Allah adalah peperangan di jalan Tauhid. Secara tidak sadar, bangsa kita sedang terjajah meski bukan secara fisik, tetapi secara ekonomi, intelektual budaya bangsa, sehingga mengikis peradaban, melemahkan keyakinan, dan memupuk perpecahan dengan segala propaganda yang dikeluarkan. Maka seperti inilah nampak pada pemberitaan. Jika sudah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungannya antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Kata ikhwatun, menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, persaudaraan yang terjalin sesama muslim adalah persaudaraan yang berganda. Pertama, karena dasar keimanan. Kedua, karena dasar keturunan. Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa Allah melarang kita untuk berpecah belah sesama kita. Oleh karenanya, marilah kita membuka kesadaran, menghilangkan perbedaan, agar bangsa dan agama kita
mendapatkan kemajuan dan membuat para warga kita makmur sejahtera dan bukan sengsara bagaikan sendal swallow. Dan pastinya dengan berpedoman dengan Al-Quran, mari kita satukan hati dan jiwa untuk eratkan persaudaraan. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi dalam membentuk warga yang nasionalisme, yang berarti tidak ada perpecahan, saling berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan, dan tidak saling bermusuh-musuhan, namun saling mengisi kekurangan dalam memenuhi setiap kebutuhan bangsa dan negara. Dengan demikian, insya Allah bangsa kita akan makmur dengan rakyat yang berbudi luhur, sehingga rahmat Allah pun terkucur bagaikan air mancur. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu yusallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad fil alamina innakal hamidul majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawi alaina fi sakratil maut wan najati minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.